Sejak ditemukan oleh seorang kaisar bernama Shenung ribuan tahun lalu, minuman asal Tiongkok ini menjadi identik dengan sebuah tradisi. Seiring dengan berjalannya waktu, tradisi minum teh kini telah menjadi sebuah tren yang dikenal dengan nama high tea. Dalam Platinum kali ini, saya Olivia Marzuki akan berbagi informasinya untuk Anda dan berbagai sisi premium lain dari Indonesia dan mancanegara. Apa jadinya jika seorang CEO hanya digaji $1 Amerika Serikat atau hanya lebih dari Rp11.000 per tahun? Inilah yang dialami oleh CEO Facebook Mark Zuckerberg yang sebelumnya mengantongi gaji pokok lebih dari $500.000 Amerika. Mark Zuckerberg mengikuti kebijakan para eksekutif di industri ini yang sepakat mengambil keputusan simbolis dengan menerima gaji tahunan sebesar $1 Amerika saat mereka sudah cukup kaya. Kebijakan ini mulainya dipopulerkan oleh mantan CEO Apple Steve Jobs yang kemudian diikuti oleh pendiri Google Larry Page dan Sergey Brin. Berdasarkan indeks miliarder Bloomberg, Zuckerberg tercatat sebagai orang terkaya ke-22 dunia dengan kekayaan mencapai $27 miliar Amerika. Tak selamanya Google menjadi unggulan. Bukan karena performanya sebagai situs pencari, tapi karena karya kacamata pintarnya Google Glass yang menuai banyak kritikan. Untuk meredam situasi tersebut, Google berkolaborasi dengan Luxottica Group asal Italia, produsen kacamata hitam Ray-Ban. Meski belum diumumkan nilainya, kesepakatan ini diharapkan bisa menampik tanggapan miring tentang Google Glass. Sebelumnya, pionir gadget wearable teknologi tersebut dikritik berbagai pihak, baik dari segi desain maupun kegunaannya. Sejumlah restoran di Amerika Serikat bahkan melarang Google Glass karena kekhawatiran atas penyalahgunaan fitur kamera terintegrasinya. Luxottica akan mengintegrasikan produknya dengan Google Glass dan menjualnya di jaringan retail Ray-Ban seluruh dunia. Harganya dimulai dari $1.500 Amerika, sekitar 17 juta rupiah. Sejak seri terakhirnya 2011 lalu, sedan Camry keluaran Toyota tampil beda pada April 2014. Seri terbaru sedan Camry selalu dirilis setiap 5 tahun sekali. Kali ini Camry tampil dengan keunggulan desainnya. Toyota selalu memperbaharui model Camry per 5 tahun. Seri sedan Camry terakhir dirilis pada akhir 2011. Perusahaan yang berbasis di Jepang ini mengatakan Camry yang akan dirilis nanti akan lebih unggul dalam segi desain. Meski tercatat sebagai produk terlaris di Amerika Serikat dalam 12 tahun terakhir, penjualan Camry 2 bulan pertama tahun ini turun 17%. Peneliti dari Autodata Corp menyebut, awal tahun ini Camry tertinggal dari Nissan Altima yang telah laku sebanyak 1.034 unit. Berawal dari bagian sejarah dan budaya hampir seluruh bangsa di dunia, kini tradisi minum teh sudah menjadi sebuah tren. Bahkan di Indonesia, tren minum teh dikemas dengan cara-cara yang unik hingga mewah untuk menarik hati para pecinta teh. Ketika gaya hidup disajikan dalam secangkir teh, maka segala sesuatunya harus memberikan nilai lebih. Dari tata cara penyajian, peralatan yang digunakan, hingga interior desain yang mewah. Itulah yang dilakukan perusahaan teh berbasis Singapura, TWGT, yang mulai memasuki pasar teh premium di Indonesia sejak Mei 2013 lalu melalui PT Aroma Graha Perkasa sebagai perusahaan pemegang lisensi resmi di Indonesia. Jadi memang TWGT ini sudah dikenal sebagai Singapore-based company gitu. Nah kemudian karena banyaknya permintaan orang-orang turis Indonesia yang datang ke Singapura, ketika itu TWGT sendiri melihat ada potensi yang besar untuk bisa berjalan di Indonesia gitu. Butik dan salon teh milik The Wellness Group ini pertama kali hadir di Singapura pada 2008 dengan logo yang klasik dan angka tahun 1837. Angka ini menandai masuknya Singapura pertama kali dalam rute perdagangan teh di dunia, meskipun bukan merupakan negara penghasil teh. Kita mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan tea plantations dan tea producers yang ada di dunia, 42 negara bagian tersebut. Makanya kenapa kita juga selalu bisa mendapatkan hasil panen terbaik. Sebenarnya butik TWGT sudah mengoleksi lebih dari 800 jenis teh. Namun di butik TWGT Indonesia ini hanya ada 450 jenis teh dari 42 negara yang dijual dengan berbagai harga.
Seperti Yellow Gold Tea Buds asal Tiongkok ini yang menjadi salah satu teh termahal koleksi TWGT Indonesia karena bertabur emas 24 karat. Atau Silver Moon Tea, teh campuran pertama produksi TWGT. Sayangnya, di butik ini hanya ada 2 jenis teh asal Indonesia yang tersedia, yaitu teh Malabar dan Talun dari Jawa Barat. Uniknya, memang ketika beberapa tamu Indonesia yang datang ke TWGT ini belum mengetahui keberadaan teh premium yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita memperkenalkan tentang Malabar dan Talun yang berasal dari Indonesia, mereka sangat antusias untuk mencoba. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar di dunia, menempati posisi ke-8 dengan kapasitas produksi sekitar 150.000 ton setiap tahunnya. Posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan kapasitas produksi 1.700.000 ton, posisi kedua oleh India sekitar 1 juta ton setiap tahunnya, dan selanjutnya pada posisi ketiga ditempati Kenya sebanyak lebih dari 300.000 ton, disusul oleh Sri Lanka, Turki, Vietnam, serta Iran. Sayangnya setengah kapasitas produksi teh Indonesia yang berkualitas tinggi diproduksi untuk diekspor. Seperti pada tahun 2013, angka ekspor teh Indonesia mencapai lebih dari 72.000 ton. Sejak tahun 2008, teh impor mulai menyerbu Indonesia. Bahkan pada Januari hingga Desember 2013, angka realisasi teh impor mencapai 41,82 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 47 triliun rupiah. Namun hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Tarif biaya masuk impor Indonesia yang tergolong rendah hanya sebesar 5%, serta biaya produksi teh yang tinggi bagi para petani mencapai 1,8 dolar Amerika Serikat per kilogram menjadi beberapa faktor pendorong teh impor semakin agresif memasuki pasar Indonesia. TWG ini juga memposisikan diri sebagai point of reference bagi para pencinta teh maupun orang-orang yang ingin mengenal teh lebih jauh. Di Singapura sendiri, karena negaranya itu tidak memiliki tea plantation, sangat netral sekali untuk didirikan TWGT ini, sehingga tidak dapat diasosiasikan dengan teh dari negara-negara penghasil teh tersebut. Seperti segelas wine yang memiliki pasangannya sendiri, ternyata teman minum teh juga disesuaikan dengan masing-masing jenisnya. Jadi bila secangkir teh bisa memberikan sebuah kemewahan, mana yang akan Anda pilih? Teh asli Indonesia atau teh impor? Platinum akan kembali sesaat lagi dengan informasi premium tea dari Paris Van Java. Terima kasih Anda masih bersama Platinum. Kecintaannya pada minuman teh membuat pria kelahiran 27 tahun lalu ini berani memasuki bisnis teh premium. Meskipun masih tergolong belia, Oza Premium Tea yang hadir di kota Bandung ini ternyata berhasil menarik banyak pecinta teh. Bukan hanya karena rasa dan tampilannya saja, tapi juga pengetahuan mengenai teh berkualitas dari Indonesia dan mancanegara. Sebelum saya mengulasnya lebih lanjut, mari kita simak highlight berikut. Setelah sukses mendirikan taman dalam ruangan di Abu Dhabi, Dubai tahun 2010 lalu, produsen supercars Ferrari akan kembali membuka taman bertema Ferrari di Eropa. Taman yang direncanakan akan dibuka pada tahun 2016 mendatang ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar 139 juta dolar Amerika atau lebih dari 1,5 triliun rupiah. Direncanakan dalam taman ini akan terdapat hotel bintang 5 dengan 250 kamar, restoran, dan simulator arena balap. Tea Guan Yin adalah teh termahal di dunia. Nama teh ini berarti dewa Buddha yang bernama Guan Yin. Jenisnya sama dengan teh oolong, yaitu teh hitam atau teh hijau yang berperan sebagai antioksidan. Harga 1 kg teh ini sebesar 3.000 dolar Amerika Serikat atau lebih dari 33 juta rupiah. Uniknya aroma teh ini baru akan hilang bila daunnya sudah diseduh sampai 7 kali. Jadi tak mengherankan mengapa harganya begitu mahal. Untuk pertama kalinya, karya seni mobil BMW kini bisa dinikmati para pecinta mobil ini dalam sebuah buku. Sejak tahun 1975, beberapa seniman memang sudah menjadikan mobil BMW sebagai kanvas bagi karya seni mereka. Untuk itu, buku yang ditujukan bagi para pecinta seni dan BMW ini dirilis di pameran BMW Art Cars pada April 2014 dan dilengkapi oleh karya dari 17 seniman yang ikut berkontribusi. Rencana diet di akhir pekan seringkali tak pernah bisa terlaksana.
Hal inilah yang akhirnya menginspirasi sebuah restoran di London, Inggris untuk menciptakan menu makanan khusus 5-2 hanya dengan 16,5 pound sterling atau sekitar Rp300.000. Konsumen sudah bisa mendapatkan 3 hidangan menu untuk mengatur asupan kalori. Sering gagal menjalankan pola diet di saat akhir pekan? Restoran Sam's Brasserie di London, Inggris menawarkan trik jitu dengan menu khusus 5-2. Menu makanan ini ditawarkan untuk menjaga asupan di saat hari libur. Artinya, saat 5 hari dalam sepekan, konsumen dapat menjaga asupan makanan sewajarnya saat bekerja. Sementara konsumsi kalori akan diperketat selama 2 hari sisanya, yakni 500 kalori untuk perempuan dan 600 kalori untuk laki-laki per hari. Beberapa menu yang ditawarkan antara lain kebab ikan, bakso daging, dan hingga sajian vegetarian. You know, people train for a marathon. I mean, do you need to train to be able to do the 5-2 diet? I don't know, but you know, I think it's get yourself in a good mindset and get yourself structured throughout the day, knowing what you're going to have. You know, and actually coming to the restaurant. You know, being on a diet is not all doom and gloom, and they can come in and have a nice selection of dishes and leave quite happy, knowing that they doesn't feel like they've been on a diet. Pola diet 5:2 ini relatif tergolong baru. Meski informasinya masih terbatas, tetapi pakar nutrisi menilai dampaknya cukup positif. There have been some concerns about the idea that your metabolism would sort of shut down after fasting and that this might make your body be more prone to storing fat so that it avoids starvation. But the studies that we have so far suggest that that's not actually a problem and people do lose weight on these kinds of intermittent fasting diets just as they do on normal calorie restricted diets, and actually they do seem to be just slightly more effective. Harga 3 hidangan dalam menu 5-2 mencapai 16,5 pound sterling atau sekitar Rp300.000. Jadi, tidak hanya sehat, menu diet menjadi makanan yang memiliki cita rasa yang enak. Anda mengedepankan teh premium asal Indonesia. Apa saja sebenarnya teh premium asal Indonesia yang disediakan di tempat ini? Kita ada 3 produk flagship. Yang pertama itu Silver Needle White Tea, kemudian yang kedua Grey Dragon, dan yang ketiga Dewata TGFOP. Silver Needle White Tea dan Grey Dragon, mereka bisa dibilang teh yang bisa dibilang teh pasangan ya, karena Silver Needle White Tea ini punya karakter feminin, sedangkan Grey Dragon adalah versi maskulin dari Silver Needle White Tea. Kita masih untuk 2 produk ini, terutama untuk produk Grey Dragon, bahkan negeri Cina pun tidak mengeluarkan Grey Dragon. Ini memang murni kreasi dari Indonesia. Dan kemudian untuk teh yang ketiga, Dewata TGFOP. Dewata TGFOP ini adalah teh hitam kualitas tertinggi di Indonesia, dan sejauh yang saya tahu masih belum ada perkebunan Indonesia yang bisa menghasilkan teh seperti ini. Adakah tingkatannya Mas dalam teh? Ada. Jadi kalau kita melihat TGFOP adalah grade. Kepanjangannya TP Golden Flowery Orange Pekoe. Grade itu semakin panjang namanya, semakin panjang huruf-huruf yang menyusunnya, itu berarti grade semakin tinggi. Untuk basic dari teh loose leaf yang kualitas premium itu dimulai dengan OP, Orange Pekoe. Kemudian di depannya ditambahkan F, Flowery Orange Pekoe, grade-nya nambah lagi, kemudian di depannya ditambahin lagi G, Golden Flowery Orange Pekoe, grade-nya semakin tinggi sampai untuk Indonesia sekarang yang paling tinggi ya seperti tadi TGFOP. Kalau untuk seperti di India itu ada yang di depannya ditambahin F, F dulu, F TGFOP, F itu Finest, kemudian di depannya ada S lagi, Super Finest TP Golden Flowery Orange Pekoe. Kalau yang tersedia di depan ini, jadi kalau apa? ini adalah Dewata TGFOP, bisa saya tuangkan ya. Boleh. Ke Mbak Juan, silahkan. Oke, terima kasih. Ini bisa dikategorikan black tea atau? Ini teh hitam. Oke. Teh hitam kualitas paling tinggi di Indonesia. Coba bisa Mbak Joan hirup aromanya terlebih dahulu. Aromanya agak asam dan fruity. Ada buah-buah di dalamnya. Ditambahkan atau memang itu sudah murni? Ya? Murni dari tehnya. Tanpa tambah flavoring, 100% alami. Dan untuk orang-orang yang pernah merasakan buah kecapi, teh ini memiliki aftertaste seperti buah kecapi, manis dan asam. Kalau untuk orang yang memang belum pernah merasakan buah kecapi, waktu itu pernah ada orang Jerman yang memang mencicip, mereka bilang ini aftertaste-nya seperti blackcurrant. Apa yang membuat teh-teh ini bisa dikatakan sebagai teh premium? Apa indikatornya? Oke, jadi ada 2 hal yang membuat teh itu disebut premium. Yang pertama dari keutuhan daun, kemudian yang kedua adalah dari kelangkaan.
Untuk yang pertama dari keutuhan daun, semakin utuh daun, kualitasnya akan semakin tinggi. Karena di dalam daun itu terkandung ada 3 zat. Yang pertama adalah essential oils, kemudian yang kedua ada antioksidan, yang ketiga adalah kafein. Jadi semakin besar daun yang bisa, semakin besar ukuran daun, berarti semakin banyak 3 zat ini yang tertampung di dalam daun. Semakin kecil daun, zat-zat yang di dalamnya akan menguap. Dan makanya jika kita mencicipi antara teh kualitas yang memang kualitas rendah dibanding kualitas tinggi, spektrum rasanya pasti jauh berbeda. Untuk teh kualitas rendah yang bentuknya sudah seperti bubuk, kita mungkin hanya akan merasakan satu rasa, maksimal juga 2 rasa di sana. Dan ya itu mungkin hanya rasa teh seperti yang kita tahu. Tetapi jika kita membicarakan tentang teh premium yang di daun utuh, kita bisa merasakan spektrum rasa yang sangat luas. Seperti yang tadi saya bilang, ada rasa depannya, kemudian ada sampai ke aftertaste, ada rasa bawah sampai ke rasa tingginya, dan ada nuansanya. Anda menyediakan teh-teh premium yang bisa dikatakan ini sangat sulit ditemukan di pasaran. Ya. Oke. Bagaimana caranya Anda bisa sampai akhirnya menghadirkan teh-teh tersebut di tempat ini? Memang kebetulan ya, saya memang kenal dekat dengan salah satu pemilik perkebunan, bisa dibilang perkebunan terbaik juga di Indonesia. Dan memang saya bisa mengadakan kerjasama dengan mereka untuk mendapatkan kualitas-kualitas ekspor yang selama ini tidak pernah beredar di dalam negeri. Saya potong jalur dan saya jual di sini. Oke, kan tadi Mas Oza sempat bilang masyarakat kita belum begitu siap, pasar kita belum begitu siap dengan konsep teh serius, gitu kan. Bagaimana strategi Oza Premium Tea sendiri menghadirkan teh premium itu sehingga akhirnya bisa diterima oleh konsumen dalam bentuk seperti apa? Oke, jadi ada 2 hal sebenarnya. Yang pertama adalah kita, ini sebenarnya salah satu alasan kenapa saya mengambil produk impor juga. Saya buat mereka jatuh cinta dulu dengan teh yang bagus. Karena memang yang saya impor juga walaupun mereka flavor, tapi kualitasnya juga kualitas tinggi. Dan kemudian setelah mereka suka dengan yang bisa dibilang gayanya fancy, mereka saya arahkan perlahan untuk ke yang kualitas premium. Ke yang single origin yang berasal dari Indonesia. Dan teh-teh yang juga berasal dari Indonesia sekarang saya lagi kejar untuk dimasukkan ke dalam makanan. Oke, Mas Oza, dalam 5 tahun ke depan seperti apa Anda melihat perkembangan bisnis ini? Dalam 5 tahun ke depan saya yakin persaingan akan semakin menarik. Merek luar akan semakin banyak masuk ke Indonesia dan pemain-pemain lokal pun juga tidak akan mau kalah. Oke, sukses untuk Anda Mas Oza. Terima kasih untuk waktunya. Platinum masih akan kembali sesaat lagi dengan berbagai informasi lain dari mancanegara. Terima kasih Anda masih bersama Platinum. Turunnya produksi panen di wilayah Eropa membuat harga beberapa komoditas pangan melonjak. Namun ulasan Caroline Hyde berikut ini akan memberikan Anda inspirasi bagaimana menyiasati pesta makan malam dengan menu Eropa tetap menyenangkan meskipun jauh lebih mahal. One of my favourite things has got to be getting all my friends over and feeding them. It's the dinner party. Getting some of my best friends over. I want to feed them well. I know they're sometimes a bit of a picky bunch, so I'm getting some of the nicest sort of ingredients. Goat's cheese, olives, dark chocolate. But, well, prices for all 3 are going up. Goat's cheese, it's become incredibly popular. It's in every restaurant, it's on many of people's dinner party list, and it's getting more expensive. Goat's milk up in prices as supply has deteriorated after a cull within Europe. Always go big on starters. I'm going to be doing figs stuffed with goat's cheese. Olives, great as a starter, a snack, but also go wonderfully with lamb. And, well, prices are going up, particularly for these green Greek type. There's been a shortage in terms of supply, a very poor harvest. Prices for the Greek green variety set to jump some 50% next year. Dessert, pudding, whatever you call it, chocolate brownies. Key component of chocolate, cocoa. Cocoa prices have been spiralling. Ghana, Ivory Coast, the key producers, well, they're producing less and less. So your chocolate brownies just got that much more expensive. Calorie content to a minimum.
There we have it, job done. Olives, check. Goat's cheese, check. Chocolate, very much check. Now, all I need, well, my guests. Jam tangan dan berlian adalah dua benda yang sering dijadikan pilihan koleksi sekaligus aset yang berharga. Nah, bagaimana bila keduanya disatukan? Tentunya akan menjadi benda yang sangat mahal. Seperti jam tangan bertabur berlian 110 karat berikut ini, produksi toko perhiasan Graff di London seharga $55 juta atau sekitar 628 miliar rupiah. We wanted to create, as we always do, something extraordinary. We've been collecting the coloured diamonds that are extraordinarily rare to put into this piece for about 2 years. There's about 110 carats of coloured diamonds in the piece, and over 50% of that weight is in stones between 2 and 3 carats. There's blues, pinks, green, orange, there's every colour under the rainbow, and that's why we've called it the hallucination. It's a collection of diamonds which happens to be put together as a watch, and it's very, very possible that someone will want to be able to buy the very best of the best, which that is. The diamond market is very, very firm. I think today, more than ever, there is a lack of great places that very wealthy people can put their money. And diamonds is, of course, a great tangible asset that you can actually hold in your hand. And we've seen tremendous appreciation in the value of diamonds and the value of other real assets that are tangible. Sejak penerbangan perdananya Desember 2012 lalu, kini jet pribadi idaman para miliarder dunia Gulfstream G650 sudah terjual lebih dari 50 unit. Seperti apa keunggulan pesawat yang mampu terbang dari New York ke Beijing tanpa henti ini? Berikut informasinya. Dan demikianlah akhir dari Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.